Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Perkenalkan, nama saya Abi Bestara dari kelas 2A D4TC. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Sistem Komunikasi. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Yang mana soal pertama itu adalah jelaskan pengertian sampling dan aliasing. Langsung saja kita jawab. Sampling. Kita masuk samplingnya dulu. Sampling adalah mengambil sampel dari sinyal analog pada periode tertentu atau periode sampling. Di mana proses sampling ini kita ibaratkan sebagai sebuah saklar yang mengambil sampel dari sinyal analog. Kemudian sampel tersebut akan membuka dan menutup sesuai periodenya. Di sini terdapat gambar yang kita dapatkan pada percobaan di MATLAB, yang mana titik-titik merah yang di sini merupakan nilai-nilai sampel dari sinyal analog yang telah kita dapatkan. Kita lanjut ke aliasingnya, yang mana aliasing itu adalah terjadinya sampel yang identik dari dua buah sinyal atau lebih dengan frekuensi yang berbeda, seperti pada gambar yang kita dapatkan dari percobaan MATLAB. Yang gambar atasnya ini gelombangnya berbentuk renggang, dan yang di bawahnya ini lebih rapat. Namun keduanya ini masih memiliki titik sampel yang sama. Kita lanjut yang kedua. Jelaskan pengertian quantizing atau kuantisasi dan jelaskan kenapa perlu quantizing. Langsung saja kita jawab. Quantizing itu sendiri adalah proses pembulatan amplitudo dari yang tak berhingga menjadi berhingga. Lalu apa perlunya quantizing ini? Karena sinyal informasi akan berfluktuasi sehingga nilai sampel bisa saja jatuh ke nilai berapa saja, atau nilainya itu bisa jadi lebih besar sehingga semua sampel tidak dapat dikodekan. Di sini terdapat hasil yang kita dapatkan di MATLAB, yang mana gambar satu ini merupakan sampelnya dan gambar kedua ini hasil kuantisasinya, yang mana nilai sampel akan dibulatkan ke nilai kuantisasinya yang terdekat. Kita lanjut ke soal nomor 3. Jelaskan pengertian compounding. Kenapa perlu compounding dan bagaimana compounding dilakukan? Langsung saja kita jawab. Nah, compounding itu sendiri adalah proses menambah dinamik range dari sinyal. Compounding itu terdiri dari dua proses, yaitu compressing dan expanding. Pada compounding, sinyal dengan amplitudo yang lebih besar sinyal dengan amplitudo yang lebih besar daripada sinyal analog akan dikompres atau dikuatkan lebih sedikit jika kita bandingkan dengan sinyal yang memiliki amplitudo yang lebih lemah. Kemudian sinyal tersebut akan di-expanding atau dikembalikan lagi ke wujud aslinya atau sinyal aslinya. Kita lihat hasil dari MATLAB yang kita dapatkan. Di sini ada gambar sinyal asli, bentuk sinyal asli, yang kemudian dikompending sehingga sinyal yang amplitudonya lemah lebih banyak penguatannya dibandingkan dengan amplitudo yang lebih besar, yang mana bentuknya menjadi seperti ini. Setelah dikompending, maka lanjut ke proses expanding, yang mana expanding itu mengembalikan ke bentuk sinyal aslinya. Kegunaan dari compending itu sendiri agar tidak terjadinya distorsi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Jelaskan penataan frame
TDM VCM 24 kanal dan 30 kanal. Langsung saja kita jawab. Kita mulai dari yang 24 kanalnya. Di sini kita akan memultiplex 24 kanal menjadi satu frame. Dalam satu frame tersebut terdapat 24 slot. Pada satu kali pengambilan sampel, maka kita memperoleh 24 buah sampel. Dalam satu buah time slot dibagi menjadi 8 bit. Sehingga jika kita kalikan 24 dikali 8, maka didapatkan hasil 192 bit dalam satu frame-nya. Lalu kita lanjut ke yang 30 bit. Kita memultiplex 32 kanal. 32 kanalnya itu terdiri dari kanal 0 sampai 31. Sehingga satu frame-nya terdiri dari 32 time slot. Untuk time slot 16 sampai 31 digunakan untuk proses signaling, yang mana tidak hanya sinyal suara saja yang kita kirimkan. Lanjut ke soal nomor 5. Jelaskan pengertian line coding dan kenapa perlu line coding, dan berikan contoh untuk bit berikut ini, 101 dan seterusnya. Langsung saja kita jawab. Nah, line coding itu sendiri adalah proses konversi data digital menjadi sinyal digital. Karena tegangan output ADC hanya berupa tegangan output positif atau bit 1 dan tegangan output negatif atau bit 0, apabila terdapat sinyal bit 1 atau bit 0 yang sangat panjang, kita tidak dapat mendeteksi berapa bit 1 atau berapa bit 0-nya dalam sinyal tersebut. Sehingga line coding sangat kita perlukan agar kita mudah mengenali sinyal tersebut. Pada contoh soal UAS, di mana line codingnya terdiri dari berbagai macam metode. Yang pertama, NRZ. NRZ itu ketika bitnya 1, dia positif, dan ketika dia bitnya itu 0, nilainya itu negatif. Ketika 1 lagi, nilainya itu positif. Ketika 0, dia negatif lagi, seterusnya sampai habis. Dan begitu seterusnya. Lanjut untuk NRZM. Ketika bertemu dengan bit 1, maka tegangan akan berubah. Misal, ini kan 1,0. Nilainya itu positif. Ketika dia bertemu 1, nilainya itu berubah menjadi 0 atau negatif. Ketika bertemu 1 lagi, nilainya itu berubah lagi menjadi positif. Dan begitu seterusnya. Kita lanjut ke NRZS. NRZS ini merupakan kebalikan dari NRZM. Lanjut ke RZ. Untuk RZ, untuk bit 1, maka dia akan berubah dalam setengah periode. Setengah positif, setengahnya lagi negatif. Ketika bertemu dengan bit 0, nilainya tetap 0 atau negatif. Ketika bertemu lagi dengan 1, periodenya itu setengah-setengah lagi. Setengah positif, setengah negatif, dan begitu seterusnya. Kita lanjut ke dipose, yang mana dipose itu sendiri merupakan kebalikan dari RZ.
Lanjut ke AMI. AMI itu singkatan dari Alternative Mark Inversion. Ketika bitnya 1, lalu 0, dan kemudian 1 lagi, nilai satunya nilai satu, ketika bit pertamanya itu 1, nilainya itu positif. Ketika 0 dia 0, dan ketika 1 lagi nilainya itu negatif. Ketika 0 lagi nilainya itu 0 atau negatif. Dan ketika 1 lagi nilainya itu berubah kembali menjadi positif. Ketika dia bertemu 1 lagi, nilainya itu akan berubah menjadi negatif atau 0. Dan begitu seterusnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.